Alhamdulillah, dengan keringatnya para santri sendiri yang tidak kenal lelah mampu membuat masjid dengan nilai sudah menelan 4 miliar. Tidak dapat dari mana, dari dapatnya sendiri. Orang kampung pun tidak diminta. Ini sebagai rasa syukur sekaligus kondisi otomatis ketika manusia kemudian mengedepankan ilmu bukan nasab. Semua manusia dibikin setara. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban lita'arufu. Bahwa dijadikan manusia sebagai makhluk berkelamin laki-laki dan perempuan adalah untuk saling berkenalan supaya bisa menjadi kabilah-kabilah, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tidak ada yang melebihi satu dan yang lain. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan. Maka setiap khotib Jumat senantiasa mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa begitu? Karena takwa. Bahwa takwa itu puncak segalanya dan gampang diucapkan, tetapi susah dipraktekkan. Kalau kriteria namanya takwa itu hanya berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, beramal kebajikan dan menghindari larangan-larangan Allah, itu cuma begitu gampang. Prakteknya susah sekali. Orang yang takwa adalah menganggap dirinya adalah orang lain atau orang lain adalah dia yang lain. Jadi kesalahan yang demikian sampai Rasulullah itu di dalam memberikan contoh itibar. Jadi bukan ucapan aja, bukan ceramah aja, tapi itibar. Ada orang Yahudi yang meninggal dunia melewati Rasulullah, depan Rasulullah. Rasulullah langsung berdiri, ditegur oleh sahabat. Ya Rasulullah, itu adalah orang Yahudi. Apa jawaban Rasulullah? Ketika masih hidup, dia orang Yahudi. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia makhluk Allah yang sama derajatnya. Dan konsep yang mengangkat derajat manusia itu Allah sendiri. Walaqad karomna ala bani Adam. Jadi kalau pasang ucapan, baca lagi. Sering kita mengkafir-kafirkan orang lain, padahal kita tidak ngerti. Yang berhak mengkafirkan orang lain itu hanya Allah. Yang tahu bahwa dia kafir itu hanya Allah. Kalau kita pernah membaca Jalalain tafsir, disebutkan berulang-ulang nahkumu bidohir. Kita itu boleh menghakimi yang nampak. Wallahu yahkumu bisa Allah yang mengetahui rahasia hati-hati kita. Dia yang berhak menghakimi, bukan kita. Maka Mas pun nanti kalau jadi wakil gubernur, saya minta coba jadikan masyarakat DKI ini masyarakat yang takut. Ciri khasnya adalah memberi kerahiman, memberi kasih sayang, dan mengunggulkan ras yang bernama manusia. Karena Allah sendiri sudah meninggikan ras manusia. Dipilihkan orang yang paripurna, Rasulullah Muhammad, orang yang paling purna,
sehingga diberi kesempatan untuk bertemu dengannya. Gak semua nabi, gak semua rasul. Jumlah nabi ada 319.000-an. Jumlah rasul ada 224 rasul. Tidak semua rasul bisa ketemu dengannya. Tapi Allah memberi kesempatan kepada buah hatinya Rasulullah Muhammad SAW, sehingga ketika Rasulullah sampai kepada satu langit diberikan sambutan, Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi engkau, jadi disebut langsung bagi engkau dengan rahmat dan keberkahan. Lalu kalau seandainya saya diundang oleh Mas Prabowo, itu saya tidak akan kelingan santri-santri, mesti langsung pakai pakaian yang hebat, langsung sewa mobil kalau perlu, pinjam mobilnya Mas Pun, revolution gitu, langsung menghadap ke sana, melupakan anak santri sekalian. Tapi Rasulullah begitu ketemu dengan Allah, pertemuan dengan Allah atau liqa'i Rabbi, bertemu dengan Allah, dicita-citakan oleh setiap aulia Allah. Dicita-citakan. Maka sampai Rabi'ah Adawiyah mengatakan, ya Allah, masukkan aku dalam neraka sepanjang aku bisa melihat wajah derajat liqa'i Rabbi. Rasulullah ketemu, berhadapan. Maka mari kita, mumpung ada waktu yang mudah ganteng ini, mudah-mudahan nanti kita bisa mempraktekkan khidmatul rijali sahabul bisoli ila maulana, hormat kepada orang-orang yang mendapatkan kedudukan khusus di mata Allah, aulia-aulia, menjadi sebab ketemu. Jadi taurekoh yang paling cepat makrifat dan usul itu adalah cinta. Barangkali sholat kita tidak khusyuk, barangkali puasa kita tidak jelas, barangkali amal kita tidak pernah, tetapi karena kita mencintai aulia Allah, yang tentu saja namanya aulia Allah itu kiai, ulama yang memiliki sanad keilmuan. Jadi salsonya jelas, tidak seperti yang kemudian yang terdengar selama ini. Enggak. Sampai ada rantai turun dari langit, bukan. Nanti kita bersama-sama masuk untuk menjadikan rakyat DKI ini menjadi insan-insan yang tak. Mudah-mudahan barakallahu balakum bil Qur'anil Karim. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala til kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyuman liyunzira ba'san shadidan wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihaati anna lahum ajran hasanan. Pada khotbah kedua ini saya mohon maaf pada hadirin, barangkali saya tidak fasih karena Islam, tapi karena sesungguhnya karena suka ada orang muda yang mencoba diri dari pakai bulu dan datang Jumat, maka tidak ada bicara. 2 hari langsung kita sholat Jumat, dan biar nanti ditulis dalam
asasnya bahwa Masjid Kanjeng Pangeran Nurul Arifin pernah dihadiri oleh Mas Kun Bayi Ajaib, dan itu jabatan Bayi Ajaib itu merupakan bentuk asarnya Allah, karena orang tanpa ilmu tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan man arada dunya fa alaihi bid dunya wa man arada akhirat fa alaihi bid. Ingin mencapai keduanya, dunia dan akhirat, fa alaihi bid. Di sini datang ikut bersama di tengah kita berjamaah sholat Jumat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemustajaban Yasin Fatilah yang kita baca seminggu 2 kali benar-benar menjadi keajaiban. Kun fayakun, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima bi khawfi lutfillah bila dhifillah bi jamlisin bila daghur bi karamillah wa tasabatu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Khajatun nasibi kijabillahi ta'ala wa manatuha bayadillahi wa bilahi baikah bayina bihaqi mayun idhom wa yarumin. Jagalah yang hadir ini pundak kanannya dengan malaikat Jibril, ya Jibrailu an yamini wa Israfilu an yasari, dan pundak kirinya dengan malaikat Israfil Israil, ya wa Mikailu an waroi, dan punggungnya dengan malaikat Mikail, ya Allah. Wa asawuza wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dadanya senantiasa ada nama Muhammad, ya Allah. Wa asawuza yati, dan tangan kanannya berikan genggaman tongkatnya Nabi Musa. Man ra'ani wa asawuza biyati akhu wa khatimu Sulaiman isali, dalam lidahnya, dalam mulutnya ada Khatimul Sulaiman yang bisa memberikan tarbiyah dengan benar sehingga tidak salah paham. Seluruh rakyatnya bisa mengerti apa yang diucapkannya sebagai sifat patona yang diwarisi oleh Rasulullah SAW. Mana banuru subala wajhi, biarkanlah nur Nabiullah Yusuf ada pada wajah kaum muslimin ini. Man ro'ani akhabani wallahu bibaraihi muhibbar wal Qur'an majid. Dan barang siapa yang memandang wajah-wajah kaum muslimin ini akan cinta, akan kasih sayang, akan hormat dan mendukungnya, wallahu bibaraihi muhibbar wal Qur'an majid fil lawhil mahfuz. Wala dzikrullahu akbar. Salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad
الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله